Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sasmo Kabeh Wardana, NRP 238 23139, dari kelas mata kuliah CAD Lanjut 2025. Jadi pada video kali ini saya ingin mengerjakan tugas, yaitu tugas 10 berupa runtutan daripada pembuatan gambar 3D. Dan untuk gambar 3D yang akan dibuat pada hari ini adalah ini kurang lebih seperti ini gambar 3D-nya. Dan untuk software yang akan saya gunakan adalah yaitu Fusion atau Autodesk Fusion. Nah, sebelum memulai menggambar, saya biasanya itu menganalisis terlebih dahulu ini. Gambarnya itu proyeksinya apa dan juga menentukan seperti front plane daripada gambar tersebut. Yang pertama adalah proyeksi. Di sini dapat dilihat bahwa proyeksi digunakan adalah proyeksi Eropa, di mana ditandai dengan pandangan dari sebelah kanan, sebelah sini, berarti sebelah kiri, dan sebelah kiri berada di sebelah kanan. Dan untuk di atas dan di bawah juga seperti itu. Bagian atas ini berada di bawah dan bagian bawah berada di atas. Setelah itu, saya menentukan tuh biasanya adalah front plane-nya. Mengapa saya menentukan front plane? Jadi front plane sendiri itu adalah sebuah acuan di mana biasanya itu terdapat banyak informasi atau informasi penting itu terdapat di front plane. Mengapa saya menentukan front plane-nya di arah atau di tempat ini? Bisa dilihat bahwa pada gambar ini itu kita bisa melihat bahwa di sini pandangan dari sebelah kanan berada di kiri, kiri di kanan, atas di bawah dan bawah di atas. Jadi saya mengasumsikan bahwa saya bisa mendapat informasi dari pandangan atau gambar-gambar di sebelah sini itu dari sini. Maka saya menentukan front plane-nya dari sini. Itu informasi yang cukup buat saya untuk mengerjakan gambar 3D ini. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi dari Autodesk Fusion-nya, lalu kita klik bagian front plane. Nah, bagian front. Nah, tadi kan front plane di arah sini. Jadi saya ingin menggambar arah bagian ini terlebih dahulu dengan klik front plane, lalu kita klik bagian create sketch. Oh ya, dan saya juga menggunakan device tambahan, yakni handphone saya, untuk melihat gambar kerja atau mempermudah saya melihat gambar kerja yang akan saya kerjakan pada hari ini. Nah, kita lanjut kita klik bagian ini atau select a plane for a planar face. Jadi ini ibaratkan sebagai kertas tempat kita menggambar. Nah, pertama-tama saya ingin menggambar di bagian circle dengan diameter 40. Di situ ada R20 jadi jari-jari 20, kali 2 jadi 40 diameternya. Oke. Setelah itu saya biasanya menggunakan bagian constraint horizontal atau vertikal. Kita klik bagian titik pusat dari lingkaran dan juga pusat dari plane-nya. Mengapa saya menggunakan horizontal vertikal? Jadi alasan saya menggunakan ini adalah eh, tool ini akan mempermudah saya dalam eh, biasanya itu kayak misalkan saya ingin memirror atau menduplikat suatu geometri yang telah saya gambar. Nah, saya itu selalu berusaha atau mengusahakan geometri yang saya gambar itu berada di pusat atau setidaknya sejajar dengan pusat daripada plane-nya, agar nanti jika saya ingin menduplikat atau mirror suatu geometri itu akan lebih mudah. Nah, jika sudah, kita lanjut klik bagian line. Setelah itu kita gambar seperti ini. Untuk dimensinya itu saya biasanya menggambar belakangan. Saya lebih suka menggambar geometri terlebih dahulu. Jika memang geometrinya itu tidak terlalu kompleks ya, dan eh, tidak membutuhkan dimensi terlebih dahulu. Jadi saya biasanya menggambar geometri terlebih dahulu dan jangan lupa bagian sini kita horizontal vertikal juga. Ini nanti sebagai aksis jadi harus berada di tengah. Lalu kita dimensi. Setelah geometri terbentuk seperti ini kita dimensi. Oh ya, sebelum kita dimensi saya biasanya menggunakan tangan. Kita klik bagian sini dan juga sini. Nah, sudah muncul simbol tangan. Tangan sendiri sendiri saya gunakan agar nah, ini kan terdapat seperti celah kayak lekukan seperti ini. Jika saya ingin gambar saya itu apa namanya titik pertemuan garis ini dan garis lingkaran ini terlihat halus, maka saya gunakan tangan. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah kita berikan dimensi dengan dimensi titik pusat lingkaran ke sini ke titik pusat plane adalah 33,
titik pusatnya dari lingkaran ke bawah sini ada 56, lalu dimension ini adalah 9. Nah, saya menggunakan ini untuk mendimensikan atau bisa juga dengan klik D pada huruf D pada keyboard untuk dimensi. Lalu di sini adalah dimensinya di sini tertera diameter 32. Jadi 32 karena ini setengahnya dibagi 2. Jadi 16. Oke. Lalu jika sudah kita finish sketch atau bisa juga kita klik bagian solid. Lalu kita klik revolve. Kita pilih ini, pastikan sudah berwarna biru seperti ini. Lalu bagian aksis selected, klik bagian ini dan terbentuklah seperti ini. Jika sudah kita klik OK. Setelah menggambar bagian tersebut, nah selanjutnya saya ingin menggambar bagian ini terlebih dahulu. Nah, bagian ini. Jadi ini tampak atasnya. Saya ingin menggambar bagian ini terlebih dahulu. Jadi saya klik ini, saya arahkan ke bagian atas. Lalu saya klik origin. Pastikan, pastikan origin ini seperti berhadapan. Jadi seperti inilah. Ibaratnya kayak gimana ya? Kayak sejajar dengan apa yang kita ingin gambar plane-nya. Nah, seperti ini lalu create sketch. Lalu biasanya saya menggunakan slash di sini. Slash sendiri saya gunakan apabila di sini misalkan terdapat geometri dan saya ingin menggambar di bawah geometri tersebut, tapi tertutup oleh geometri di atasnya yang sudah berbentuk solid. Maka saya biasanya menggunakan slash ini untuk menghilangkan geometri yang ada di atasnya. Kita bisa juga ya untuk mempermudah melihat dalamnya. Dan jangan lupa di sini klik kanan, pilih sketch, project, dan klik OK. Nah, project ini saya gunakan untuk, nah ini kan terdapat gambar circle atau lingkaran di sini. Nah, biasanya itu belum ada garis di pinggirnya ini yang hitam ini. Maka saya project untuk memunculkan garis tersebut. Nah, jika sudah kita buat circle di sini, diameternya adalah 20, sorry, 20. Lalu kita klik lingkaran bagian sini, ke sini, sini, ke sini. Nah, ini kan belum connect. Oh, sudah connect. Oke, jika sudah connect, maka kita dimensi dari sini ke sini adalah 35 derajat. Lalu kita tangan. Nah, itu muncul timbal tangan. Nah, seperti ini. Lalu kita horizontal vertikal dari sini ke sini. Oke, jika sudah, agar, nah ini kan masih, nah terlihat seperti ini kan. Maka jika ingin simetri, saya gunakan line, gambar line di tengah, tegak lurus. Nah, ini saya tegak lurus berarti. Nah, dimensi, sini ke sini, 35 dibagi 2. Dan jaraknya dari sini ke sini adalah 27. Lalu kita bisa cut agar terlihat lebih rapi. Nah, lalu saya gunakan atau menggambar line di sini. Setelah terbentuk line, saya ingin mirror atau menduplikat daripada garis lingkaran ini, garis lurus ini, dan garis lurus ini dengan mirror line. Nah, gunanya saya menggambar line itu sebagai mirror line di sini, klik mirror line, satu selected, kita OK. Nah, saya terduplikat. Jika sudah, kita ke solid lagi, extrude. Sebelumnya kita matikan slash terlebih dahulu, agar tidak membingungkan. Nah, jika sudah, kita ke extrude, kita ke bagian, nah kita pilih bagian ini, sorry, ini dan bagian ini. Kita, kalau saran saya, kita extrude terlebih dahulu, terserah. Tapi di sini direksinya kita buat simetrik. Kita buat ya simetrik saja. Buat di sini 14 bisa kan? Oh, 32 saja kamu. Oke, 13.
Kita klik OK. Setelah itu, saya ingin membuat lingkaran di bagian sini. Bagian, nah ini bagian lingkaran ini. Lebih tepatnya bagian ini. Ada seperti menjeruk dalam sini, cekungan lalu lingkaran ke bawah, tembus ke bawah ya. Jadi di sini nggak mentok. Saya ingin terlebih dahulu membuat itu dengan jarak dari titik yang ini garis biru 33 ini ke atasnya 3. Jadi kita tentukan terlebih dahulu di mana garis ini kan berada di nah titik pusat. Jadi ini anggap garis yang dari 33 ini. Dari sini kita inspect untuk mengukur ke atas ini. Jaraknya adalah 13. Jadi saya ingin membuat jarak dari situ ke bawah tadi kan 3. Berarti harus saya kurang 10. Nah, saya biasanya jika ingin membuat hole dengan cepat, ini kan terdapat seperti dua tahap, lingkaran yang besar dan yang kecil 9, 15 ini. Saran saya adalah kita menggunakan hole dengan cara klik bagian sini, create sketch, lalu klik di sini adalah point. Sampai draw point. Nah, ini kan sudah fix pointnya. Kita lakukan pada bagian yang sini juga, klik kanan, sketch, project, ini, lalu create di sini, point, di sini point. Oke. Jika sudah, kita finish sketch, kita create hole, sini, sini. Nah, kita pilih tipe hole sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi. Nah, ini bisa dibuat 14 atau 15. Oh, berarti 30. Nah, sampai tembus ke bawah. Terus bagian yang atas, oh ini 9. Bagian yang atas adalah 15. Dan bagian sini saya ingin 10. Jarak 3 kan tadi. Oke, 10, 9, 13. Oke. 11, oke. Ini dalam milimeter ya. Kita lihat. Oke. Tertulis seperti ini. Jika sudah, kita ingin mengkat istilahnya atau memotong agar terlihat pipih seperti ini. Sorry, sorry. Nah, kan ini bagian di belakang ini bagian front. Jadi kita lihat dulu sebelah mana frontnya tadi. Nah, front seperti ini. Ini dari arah kiri. Sebenarnya bisa dari arah kanan, cuman kita lihat dari kiri saja agar sama dengan gambarnya. Ini front kiri, berarti sini kita di origin ini kita cari di mana plane yang sejajar dengan ini. YZ plane ya, YZ plane kita klik. Setelah itu, oh sorry sorry, YZ plane ini kita construct. Nah, sampai keluar dari gambar 3D-nya. Nah, agar mempermudah tanpa kita gunakan slice tadi. Nah, setelah sudah, kita gambar rectangle terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita klik di sini, klik di sini bagian poin sampai muncul segitiga nih. Segitiga ini merupakan titik pusat atau titik sumbu, ya titik pusat lah dari garis ini. Lalu kita horizontal vertikal di sini dimensi 11. Oke, nah sudah seperti ini. Kita klik line di sini sebagai nanti mirror plane. Lalu kita gambar geometri terserah. Sorry, kita ini terlebih dahulu kita project agar muncul titik di sini. Lalu kita tarik garis sini ke sini. Kita tarik garis sini ke sini. Oke. Dan sini dari sini ke sini adalah jaraknya adalah 10 dimensinya. Lalu di sini adalah jarak 77,5 derajat. Untuk yang ini samakan. Oke, sudah benar. Oke, 7,5 dan ini kita sorry kan 10 berarti sini agar pas simetri adalah 5. Oke, sudah pas 5. Jika sudah kita mirror.
dengan klik ini, klik ini, klik ini. Kita select mirror line yang sudah kita buat tadi. Oke, jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Lalu saya ingin ke bagian ini nanti, maka kita projected agar muncul titik yang apa, sebagai titik kita menggambar. Nah, ini terus lain lagi di sini. Nah, untuk saya kan pengen tahu ini garis tegak lurus apa enggak. Jadi kita harus vertikal. Nah, ternyata harus lurus dan ini sorry, ini juga secara lurus. Nah, oke. Jadi lurus vertikal juga bisa kita buat untuk meluruskan suatu garis. Misalnya garisnya miring 45 derajat, kita ingin membuat 90 atau 180 derajat, jadi kita bisa menggunakan horizontal vertikal. Setelah sudah, kita bisa create rectangle di sini. Sorry, di sini saja. Create rectangle di sini. Di sini, sini kan nanti dihilangkan di bagian sini dan bagian sini. Oke, lalu kita horizontal vertikal dari arah sini. Ini juga horizontal vertikal. Oke, lebih seperti ini. Lalu bagian solid kita extrude, sorry. Pilih bagian-bagian ini. Ini tidak dihilangkan, jadi ini saja. Oke, ini tidak. Oh, nah, pastikan sesuai dengan gambar kerja. Oke, oke. Nah, oke, oke. Lalu, oke. Oke, saya cukup di sini, di sini, di sini. Nah, jika sudah, kita tarik panah ini ke sini sampai operasinya adalah cut. Nah, sudah kita bisa cut. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Kita lihat dari sini. Nah, ini kan kurang lebih sama lah. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Kita pastikan dahulu gambar kita apakah sudah benar di gambar. Dan saya rasa sudah ya. Oh, sorry, ini harus di-cut ternyata. Jadi kita pilih bagian ini. Sorry, kita extrude ini, lalu bagian sini, sini, ke objek bagian sini. Oke. Nah, oke. Oh, sorry. Ini harusnya nggak di-cut tadi. Nah, ini harusnya nggak di-cut. Nah, harusnya begini. Nah, ya harusnya begini. Nah, lalu kita pilih bagian ini untuk merapikan ini. Kan ini kan hasilnya kayak miring gini kan. Nah, kita bisa menggunakan extrude langsung dari sini ke sini dengan desainnya to object. Oh, sorry, selected profilnya kurang satu. Nah, to object. Objeknya adalah yaitu objek. Sorry. Nah, sini. Action type-nya to object ke arah sini. Pastikan operasinya adalah cut. Kita lakukan yang sama dengan arah sini. Distance-nya kita ganti to object. Cut, oke. Oke, saya rasa sudah. Jika sudah, kita kembali ke bagian front. Kita lihat, saya ingin menggambar bagian yang lingkaran sebelah sini. Jadi, yang pertama saya lakukan adalah kita pilih yang sejajar dengan ini, yakni ya XY plane, lalu create geometrinya. Kita lihat di sini, dia mempunyai dimensi, diameter 26. Setelah sudah ada 26, oke, kita
paskan luruskan dengan ini, lalu kita dimensi, yaitu dimensi jarak sini ke sini adalah 21. Ya, 21. Nah, kita ke solid lagi, sana sini. Nah, ini kita ganti ke simetrik, lalu yang whole length, oh sorry, kita ganti yang length, sorry, half length saja. Karena di sini 2626, jadi kita di sini bisa jadi 21, satu ada 26. Nah, ini kan cut, kita ganti ke join. Nah, jadi join. Jika sudah, saya ingin menggambar dimensi yang ini. Saat ini sama yang ini loh. Nah, lingkaran ini dua. Jadi 5 dan 20. Jadi saya konstruksi ini, lalu geser YZ ke arah sini. Itu 36. Sorry, ke 6. Cek benar-benar. Ke 6. Ke 6. Oke, benar. Jika sudah, kita create geometri di sini. Sketch. Nah, bisa jadi titik pusatnya. Kita create dimensinya adalah 25. Dimension 25. Oke. Kita ke solid lagi, kita extrude, kita tarik ke belakang, kita operasinya ganti join. Oh sudah. Oh ini belum, baru sampai, kalau bisa sampai, nah sampai join seperti ini. Sudah, kita cek bawahnya. Nah sudah. Jika sudah, beralih ke sebaliknya ini, jadi kita offset dari dimensi, sorry, dari plane X, Y, Z ini adalah 32. Jadi minus, sorry, minus 22. Minus 22. Oke. Kita klik ini, create sketch dengan dimensinya adalah 20. Diameter 20 ya. 20 diameter. Oke, solid extrude. Tarik ke belakang, ganti ke join. Oke, saya rasa sudah. Nah, jika sudah seperti ini, kita mulai ke bagian yang uh, kayak seperti di dalamnya ini, terus bagian-bagian detailnya lah. Kita mulai um, mudah saya gambar bagian ini terlebih dahulu saja. Uh, Dimana kita create di sini, ini terserah ya, di sini di front atau di right, terserah. Kita klik yang sesuai dengan ini, bagian sini kita create sketch, lalu kita slash untuk melihat bagian dalamnya. Nah, ini kita sketch projected, lalu oke, kita gambar dari sini ke sini untuk memberikan line di mana tempat kita menggambarnya. Lalu kita lihat di sini ada jarak satu. Ini sorry sorry, ini apa terlihat, oh garisnya. Jadi kita dimensi saja lebih dahulu. Terlihat satu, sininya adalah, sorry terbalik sepertinya. Nah, di sini itu 60. Nah, sudah. Jika sudah satu,
kita gambar ke arah atas lagi seperti ini, seperti ini. Ya, gambar geometri terlebih dahulu. Seperti ini, lalu ke sini. Nah, dimensinya di sini. Ini ada dua. Oke, dimension nih. Sini juga dua. Dua. Lalu jarak dari sini ke sini. Satu. Oke. Sampai sini harusnya 5. Oke, sudah benar 5. Kalau sudah benar, kita bisa lihat line di sini dan di sini sampai ke sini. Nah, nanti kita akan meremove cut bagian ini dan ini. Jangan lupa di situ ada lagi kedalaman 0,5. Akan ke sini. Nah, di situ kan diameternya 25 cm besar, jadi kita 25 bagi 2, 12,5. Lalu ketinggiannya bisa dilihat di sini adalah 0,5. Bagian solid, revolve, bagian ini, lalu selected, ausisnya bagian ini. Nah, bisa kita lihat ini sudah revolve cut. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah kita gambar, eh, sorry, kita gambar bagian dalamnya ini dengan detail drawingnya seperti ini. Jadi saya ingin menggambar di plane bagian XZ. Kita slice. Lalu kita terlebih dahulu gambar, sorry, ini tahan shift, pilih dua line ini tadi, lalu klik sketch, project. Oke, saya gambar line di sini dan di sini, lalu di sini ke sini, lalu titik tengahnya dari sini ke sini. Oke, ini sudah titik tengah. Lalu kita gambar seperti geometri seperti ini. 3, 2, nah, ini, sini, lalu ke sini, sini, sini. Pastikan bahwa garis ini bisa lurus. Oke, belum lurus tadi. Sekarang sudah. Terus kita lihat geometrinya di sini. Uh, baiknya, nah kita gunakan seperti ini karena ada sudut 60. Sorry, 135. Jadi kita butuh garis lurus ini dan juga di sini. Harus sudah vertikal. Oke, sudah aman. Lalu kita dimension. Ini caranya adalah 3. Di sini itu 2. Lalu kemiringan ini adalah oh di sini tadi. Kemiringan sini di sini sama sini derajatnya adalah 77 ya 77. Lalu kemiringan ini ke sini jaraknya adalah 135 kali dan diameternya adalah
Yang bagian dalam sini adalah 12. 12,2. Karena kita menggambar setengahnya 6. Ini sudah fix. Cek, oke sudah fix. Nah, kita beralih ke sisi satunya. Terlebih dahulu, sebenarnya ini sudah. Nah, kita gambar seperti tadi, itu yang langkah-langkahnya. Kita gambar line terlebih dahulu di sini, ke sini dan ke sini. Horizontal vertikal pastikan garisnya sudah lurus. Oh, ini sudah ada tanda tegak lurus, berarti ini sudah 90 derajat. Lalu ini sudah jaraknya 6, oke sudah benar. Lalu ini bagian, sorry, ini terlebih dahulu dimension ini 2 dan ini 3, oke. Lalu ini ke sini ini jarak 77. Lalu 135. Oke, saya sudah. Langsung kita ke solid, revolve with ini dan ini, lalu aksisnya ke line yang di tengah sini. Oke, sudah revolve. Kurang lebih hasilnya nanti seperti ini. Sudah revolve. Setelah itu kita gambar yang bagian sininya. Mana? Bagian sininya. Nah, sama seperti tadi di line yang XZ, lalu create sketch, kita slice. Nah, ini kan sudah terbentuk juga tadi. Ini bagian sini kita baca geometrinya terlebih dahulu. Nah, kesulitan jika menentukan seperti itu. Jadi eh, saya adalah gambar. Oh, gambar dari sini kita create sketch terlebih dahulu, lalu tentukan titik tengahnya. Sudah, jika sudah adalah kita buat 12. Lalu kita solid seperti ini. Lalu kita extrude cut. Sorry, extrude cut. Nah, cepat bolong. Jika sudah baru kita di, sorry, ke exit plan, create sketch. Nah, kan sudah. Tinggal kita buat geometri seperti ini tadi dengan ini sketch projected, oke. Lalu create line dari sini ke sini, lalu di sini ke bawah sini, lalu pilih bagian ini horizontal vertikal. Nah, jangan lupa di sini juga create projected project, oke. Sorry, line. Setelah itu kita gambar seperti ini tadi, kurang lebih sama. Sorry, kita harus create project terlebih dahulu. Oke, sudah create line di sini juga. Nah, oh ya, langkah lebih baiknya jika kita nanti tinggal menduplikatnya dengan mirror. Jadi kita create mirror line terlebih dahulu di sini. Pastikan 90 derajat. Sorry, tegak lurus ya, lurus. Lalu kita create line di sini seperti ini kurang lebihnya. Kita
Klik di sini. Oke, kita create ke sini dan di sini juga kita create line. Ya sudah. Jika sudah, kelihatan di sini. Ini 77 derajat, 77 derajat, lalu ini ke sini 135 derajat. Oke, seperti ini. Lalu jarak kesininya adalah 3 dan ini 2. Oh, seperti ini. Tinggal kita mirror line saja. Kita mirror duplikat ke arah sebaliknya. Mirror line ini. Oke. Nah, sudah terduplikat. Tinggal kita sorry, extrude cut. Sorry, revolve cut. Ini dan bagian ini belum sorry. Ini belum tertutup sepenuhnya. Jadi tidak bisa di uh, solid ini solid cut. Tidak bisa di 3D, proses 3D. Nah, jika sudah pilih bagian ini dan ini, setelah yang ini juga aksisnya kita buat ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu saya ingin membuat bagian yang ini, lingkaran ini dan juga ada lingkaran diameter 5. Nah, kita buat di sini create sketch di sini. Kita pastikan ini berada di tengah. Nah, dengan di situ ada geometri atau gambar lingkaran. Berarti sudah di pusat lingkaran yang besar. Di sini diameternya adalah 26. Kita solid saja langsung ke arah sini. Oke. Sudah kita gambar di YZ Plan, create sketch, kita slice. Kalau di sini kita bikin diameter lingkaran diameter 5. Oke, jika sudah diarahkan dari puncak sini, kita klik saja di sini, sketch, projected, project. Nah, sini lalu kita point di tengah sini, kita paskan horizontal vertikal dengan titik pusat di sini. Nah, pastikan ini, sorry, ini harus di arc, sorry, arc di atas ya, perlu ke bawah. Kita di arc saja, coba arc. Kita bikin di sini diameternya adalah 20. Sudah. Di sini terus kita klik ini coincident. Nah, ini kan sudah lock. Jadi kita bisa menambahkan dimensi ke ini. Sebelum itu kita horizontal vertikal agar ini pas di tengah sini. Lalu kita klik dimension. Dari sini ke sini adalah dimensi 20. Jika sudah, kita klik ini dan ini. Lalu berhenti ini ke arah dari samping ini kanan berarti kiri, jadi ke arah sini. Jadi, oh ini, nah ya ke arah sini. Option cut, oke selesai. Tinggal fillet, ya tinggal fillet. Nah, bisa dilihat di sini tuh filletnya 2 ya. Jadi dan di gambar lain itu kayak gak ditampilin filletnya berapa. Jadi saya mengasumsikan itu filletnya adalah, oh ya, kalau seluruhnya juga benar berarti. Fillet yang gak ditampilkan itu memang 2. Jadi sebentar, kita lihat dulu fillet di sini, di situ, di situ. Hampir seluruh bagian di fillet ya. Jadi filletnya itu di bagian
Sini 2. Pastikan jika diffusion memberikan dimensi filletnya itu terakhir. Jadi kita memilih terlebih dahulu pojok-pojok yang ingin di fillet, baru kita mendimensi fillet yang telah kita pilih. Sudut-sudut fillet yang akan kita pilih. Pastikan terlebih dahulu sudut fillet kita pilih adalah benar. Ini. Oh sorry. Oh ya nggak usah. Nah, udah. Oh ini nggak bisa ya. Oh ini nggak di fillet. Oh, 2. Nah, terjadi error. Jadi ada bagian yang tidak bisa di fillet. Jadi kita fillet perlahan-lahan di sini terlebih dahulu, sini terus sini. Ini enggak, ini akhiran sini, sini terus sini itu 2. Kalau bisa, oke bisa. Terus di bagian bagian di sini tuh 2. Sorry. Di sini sini tuh 2. Oh kita tinggal pilih yang ini aja bisa. Terus kita add selection set, apakah bisa, tapi semoga nggak error. Di sini terus di bagian sini udah, di bagian atas ya ini sih 2 2 sana berarti error, jadi lebih baik kita bikin fillet lagi di bagian sorry, di bagian sini. Sini fillet 2, kita fillet perlahan-lahan terus saja karena rawan error ya, dimensinya itu sorry, geometrinya itu banyak yang bertabrakan. Jadi memang butuh kesabaran di bagian fillet ini terlebihnya, karena kadang itu fillet jika udah kayak dimensi yang kecil-kecil ini tuh nggak mau gitu di dimensi besar. Nah kan di sini tuh 2 harusnya. Oh, nggak mau ya. Itu 1 bisa. Maunya 1, coba di sini dihapus terlebih dahulu, filletnya delete, delete. Fillet terlebih dahulu di sini 1, sorry 2. Terus di sini juga 2. Oh nggak bisa ya, sorry sorry. 2 terus di sini 2. Oke, udah. Jika udah, di situ, di sini, sini, ini, sebaliknya, itu 2. Oh, bagian sini nih. Coba dari sini. Oh, nggak mau. Coba mau ya. Hmm, sini. Oh, di sini dulu 2. Sini 2. Oh, tapi nggak mau. Kebesaran di sini.
sudah. Oke, Sudah bagian ini, bagian sini, terus sini. Ya, kita terlebih dahulu ke atas juga ini dua. Tracing error. Pak. Oke, terus sini. Oke, baca flat baru di sini dua. Siluan di sini nih. Hmm. Ya, bagian itu kayak sini jauh. Nah, seharusnya bisa. Tinggal kita lihat ke atas sini. Dua. Nah, bisa. Nah, bisa. Oke, bisa. Sudah. Lanjut village di bawah. Di bawahiku. Oh ya, di sini maaf lupa. Di sini tuh harusnya ada diameter, cuman kita lanjutin villa terlebih dahulu aja, soalnya nanti takutnya ngeganggu fillet. Jadi diameternya agak belakangan. Nah, di sini terlebih dahulu aja. Dua. Oke. Terus habis itu di sebelah sini, di sebelah sini. Kita lihat terlebih dahulu di bawah ya. Oh, tingkat. Hmm, di situ. Terus bawah. Oh, di sini berarti sudah dua. Oke, dua. Bisa, oke, sip. Good. Oke, nah. Kita cek apakah flatnya sudah semuanya. Oh, sorry. Nah, bagian ini harusnya di fillet. Jadi sama ini harusnya aku nyambung. Jadi kayak gini. Terus ini dua. Aku tengok, oh bisa sih. Seharusnya nyambung mungkin ini juga. Sorry. Bagian ini harusnya nyambung sama sini. Terus sini sama sini nyambung dua. Nah, bisa. Kau kalau udah terus di bawah di fillet, bawah di fillet. Oke, I think that. Oke, oke cukup banyak ternyata ya. Dan satu persatu nggak bisa langsung semuanya. Soalnya ada beberapa geometriku yang emang benar-benar kompleks dan berdekatan jaraknya. Jadi em, emang harus satu satu. Nah, saya sempat terlupa di bagian ini. Nah, ini diameter 10 ke dalam ini. Jadi kita bikin di sini itu circle dengan diameter 10, lalu kita solid extrude cut ke dalam sampai nembus di bagian ya kira-kira segini lah 23 minus 23. Dan kita cek di ada nggak ya di sini di view nggak ada view, nggak ada.
Ntar saya cek villa terlebih dahulu lagi. Di sini oke, di depan oke, belakang oke. Oh, di sini di villa dia. Villa. Oh, enggak. Berarti di sini dong. Oh, Ini di sini villa teh, berarti villa yang ini. Wah, bahaya ini kalau hilang semua. Aku teh ngerubah flash sudah-sudah. Cuma di situ. Berarti sesuai gambar berarti cuma ini, terus sama ini dua. Oke. Nah, di sini ada pilihan yang berubah. Sorry, dua. Oke. Nah, udah bener. Nah, harusnya bener gini. Kalkulasi ini di arah, oh sorry, arah front. Udah bener, filete. Udah bener. Terus dari arah sini, sini. Uh, uh, uh. Udah, terus yang belakangnya left. Oke, oke. It's done. Oke, nah jika sudah kita ke arah nih show data panel, kita klik di nama, terus di open web. Nah, saya di sini mau bikin folder untuk tugas 10. Kita tunggu loading sampai selesai. Nah, jika sudah, kita klik dua kali di TTM 225 sesuai folder penyimpanan kita, cek di lanjut 2025. Lalu cari folder nama semoga Wardana, nama saya, tunggu loading selesai. Nah, jika sudah kita new folder, berarti CADL panah ganti ke tugas 10. Oke. Sampai loadingnya selesai, sampai create-nya selesai. Nah, successfully create. Created, terus kita klik yang tugas 10. eh, udah sih. Tinggal kita nge 2D drawing. Jika udah, nah udah kan. Lalu kita mau ke 2D drawing. Sebelumnya jika pertama kali menggunakan Fusion, kita klik di bagian sini akun ya. Terus kita klik preference. Dan di sini tuh saya mau setting di bagian drawing. Nah ini standarnya saya buat ke ISO, unitnya tentu semilimeter, size-nya kertas A3, ini di desimal, terus ini saya lainnya itu settingan eh, defaultnya. Lalu text headroomnya ini sebenarnya bisa dibuat small, medium, tapi saya biasanya bikin di medium. Tapi ya kalau misalkan gambarnya kecil dan emang butuh banyak detail, saya buat di eh, small. Lalu untuk bagian font saya biasanya ISO si Peur ini, sorry. Nah, ini lalu untuk line width-nya saya bikin medium dengan ketentuan line width-nya biasanya kan 0,25, mediumnya 0,35 dan yang tebal kan biasanya buat garis tipnya 0,5. Dan saya display buat nama apa namanya? Kita ngetampilin ketebalan dari masing-masing line width-nya. Kita apply saja, oke, lalu klik bagian desain.
drawing, lalu bagian from drawing, kita cek di, sorry ini kan belum di save, kita save dulu di folder CAD 25 lanjut, Sasmoko, CAD 10, lalu kita save T0, T10 strip 01, underscore 01. Nah, save, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, sudah save, kita desain drawing from drawing, kita cek di sini. Kontennya adalah full assembly, standarnya ISO, unitnya milimeter dengan size kertasnya A3, lalu kita bikin ke landscape di kertasnya tidur. Kita tunggu sampai loadingnya selesai terlebih dahulu. Oke, karena di sini saya juga biasanya itu membuat gambar dan juga melihat gambar kerja, gambar 2 dimensi itu di apa namanya di proyeksi Amerika, maka saya akan membuat gambar kerja 2 dimensi ini juga di proyeksi Amerika, sorry di proyeksi Amerika, ya buat memudahkan saya lah. Di sini saya buat 1,1, kalau kebetulan ya 2,2/1. Nah, ini kalau kebesaran, jadi dibuat di 1:1. Oke, nah di sini sesuai gambar kerja itu yang ditampilkan adalah full length dan ini adalah visible edge. Close. Oke. Nah, di sini biasanya saya setting di dokumen settingnya sesuai yang preference tadi, lalu unitsnya saya bisa matikan, biasanya mematikan milimeternya dan trailing zeros-nya. Lalu language-nya di sini line type-nya saya ganti ke 0, sorry 0,35. Oke. Sorry, dicek lagi. Line width, display line width. Oke, bisa di display line width-nya, ketebalan line-nya. Lalu kita langsung saja memberikan dimensi. Nah, sesuai dengan gambar kerja di sini, cuman kan saya di sini kan apa namanya sorry proyeksi ini adalah proyeksi Eropa dan saya di sini mau menggunakan menggunakan proyeksi Amerika. Jadi berkebalikan dengan ini, langsung saja klik di sini ada bagian create, klik projected view, kita klik gambarnya lalu geser ke sini untuk mengambilkan bagian sebelah kanan, lalu bagian sini, sorry, menambahkan bagian sebelah kiri sini. Ini proyeksi Amerika. Kita geser untuk menempatkan gambar kerja sesuai dengan ketentuannya agar nanti bisa diberi dimensi tidak terlalu mepet dan tidak terlalu renggang. Lalu di sini juga, sorry, di sini juga kan ada section cut, nah, yaitu section A. Nah, ya ini section A. Jadi saya pengen ngebuat section cut dengan cara section view di bagian create, klik bagian gambar. Nah, ini yang penting. Saya pastikan di sini, nah terdapat garis putus-putus warna hijau ini terlebih dahulu agar nanti section view, sorry garis dari section view-nya bisa tegak lurus 90 derajat. Nah, klik kiri, terus klik kanan, continue, saya geser ke arah sini. Oke, kita klik enter jika sudah. Nah, tertampillah section cut section A. Di sini saya tambahi dengan keterangan sorry section A strip A scale-nya tuh banding 1. Nah, eh, di sini, nah biasanya kan lingkaran itu ada center mark. Nah di sini kan ada tulisan center mark di bagian geometri itu klik bagian sini. Nah saya center mark. Oh ini harusnya di ini. Nah kan biasanya kalau center mark di sini kan nggak bisa karena kayak gini kan. Sedangkan harusnya itu minta yang ini tuh nah gini. Jadi saya biasanya kalau biasanya bikin ini harusnya bisa sih. Sorry sorry. Center mark center media saja. Sedikit like sampai ininya lurus.
Nah, seperti ini kan sudah ada garis lurus. Kita klik enter. Nah, sudah lurus. Kita lihat gambar lagi. Nah, sudah seperti ini. Jadi kita tarik ini. Sorry, tarik ini. Mana aja. Nah, tarik ke arah sini dan ke arah, sorry, ke arah sini. Nah, sudah. Lalu kita buat center unitnya juga di sini. Ya, oke, ini kita tarik ke arah sini. Oke, sesuai sama gambar. Lalu udah, lalu ini di break. Cara membuat break yang ini kita ingin menampilkan, saya ingin menampilkan bagian yang ini di apa namanya? Bagian yang kita buat menggunakan hole tadi. Jadi kita bagian create, sorry, bagian create ada tulisan breakout section view. Nah, ini kita ingin breakout section view. Di sini saya klik bagian sini, lalu saya buat garis seperti ini. Nah, kita buat lingkaran seperti ini, kita continue, kita lihat. Nah, ini jadi kurang dalam. Nah, di sini kan berarti, sorry, di sini, di sini kan bukan ini kan. Berarti itu dari arah arah belakang sini. Berarti kedalamannya harusnya di sini 22 bukan 29. Nah, sudah seperti ini. Sorry. Lah, ini. Breakout view 22. Oke. Nah, sedikit bukan agar nafas. Oke, sip. Lalu di sini juga ditampilkan ada center mark ke sini sama ke arah sini. Udah. Nah, kalau itu kan sama seperti ini. Nah, kurang lebih kan sama seperti ini. Bagian ininya, jika udah, kita lanjut ke gambar yang lainnya. Nah, bagian atas sama bagian section yang B. Jadi kita buat section yang B terlebih dahulu dengan cara seperti yang tadi, section view, klik gambarnya, lalu lepaskan bagian sampai muncul nah garis seperti ini. Nah, seperti ini, kita klik kiri, klik kanan, continue, kita geser ke bagian bawah, enter. Harusnya seperti ini. Oh, sorry. Yang di-cut itu front view-nya, bukan side left view. Section cut. Nah, sini saya muncul. Nah, oke. Continue. Continue. Oke, kita akan ke atas sedikit untuk memberi ruang ada section B. Apakah bisa terdapat ruang? Saya aman sih. Yang kalau nggak apa berarti tinggal geser nanti namanya. Terus nampilin bagian atas yo. Nggak bisa nampilin bagian atas. Hmm, oh nggak bisa. Berarti kita nampilin bagian sini ya. Oh, sorry. Jadi gini ya berarti. Ini seksi ini dihapus. Nah, delete kita geser ke sini untuk penataan ruang. Nah, ini kan bisa digeser ke arah bawah. Ini berarti otomatis bisa turun ke sini. Nah, ini sebagai ganti ini di sini kan nggak bisa.
Jadi gantian sing di sini. Nah, di sini tuh section view dari tadi sampai muncul. Nah, garis seperti ini. Continue. Nah, seperti ini. Sama, hampir sama. Kan berbeda arah karena ini proyeksi Amerika. Nah, di sini juga saya biasanya ganti section strip A strip A, scale 1/1. Di sini juga usahakan kalau biasanya di bawah semua jadi konsisten. Biar tidak membingungkan nanti dibaca atau dilihat, dianalisis lah. Nah, sorry, section di strip B, scale 1/1, space, oke. Oke, aman. Di sini berarti nanti dikasih enter. Terus sini, 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 ini tarik ke sini, ini tarik ke sini. Oke. Nah, kita membuat gambar sing bagian ini. Terus sudah kan dapat sini atas ya, berarti tinggal kita ke objective view, tarik ke atas, sudah gambar bagian atas. Tapi ini bawah, ini di bagian atas soalnya ini proyeksi Amerika. Oke, lanjutnya kita mau buat sing bagian ini. Section CC berarti kita ke section view, kita klik gambarnya, kita klik bagian ini sampai muncul garis lurus. Nah, terus kita ini klik kiri, klik kanan, continue, kita tampilkan ke atas. Apakah bisa? Kalau nggak bisa berarti harus ini di bagian sini coba ya. Sorry, sorry. Harus di bawah ya berarti. Jadi daripada di situ kan biasanya ruangnya terlalu sempit. Tapi dari sini aja, tapi ke bawah. Jadi ulangi, nah sampai muncul garis hijau, terus ini lurus 90 derajat, klik kiri, klik kanan, continue, kita tarik ke arah, sorry, ke arah bawah. Ya, usahakan lurus ini agak rapi ya. Terus klik enter. Nah, di sini pada bagian bawah kita kasih nama section C, strip C, scale 1/1. Oke, ini sudah benar. Ditambahin ini. Hmm, terus ini, hmm, ini, oke, great. Taruh sini, atas sini. Ya terus di sini kita bikin apa namanya tadi? Center mark. Ya karena ini lingkaran ya. Buat menandakan juga buat ini bahwa ini lingkaran. Nah, center mark, sorry, center mark, center mark, center mark. Oke, jadi kan ketemu dua ya. Salah satu hapus center marknya. Oke, kita center mark aman. Nah, karena ini bisa di flip, jadi saya biasanya menambahkan garis sumbu di tengah bahwa dikatakan bahwa ini bisa di kayak flip gini, jadi simetri. Terus di sini juga harusnya saya simetri. Sorry. Nah, di sini harusnya juga simetri. Jadi kita menggambarkan garis sumbu di tengah
bahwa menandakan bahwa gambar tersebut simetri. Di sini enggak, di sini udah harusnya aman, aman. Terus di sini kita tambah garis di sini, terus ini sini. Oke. Nah, persiapan udah semua kan center mark, garis tengah, garis sumbu, tinggal ngasih dimensi. Tinggal pemberian dimensi. Nah, untuk pemberian dimensi ini itu saya sesuaikan sama ini aja. Sing apa namanya? Di bagian gambar tugasnya. Nah, berarti di sini. Oh, ini belum ada center mark. Oke, center mark. Dimension. Nah, di sini tuh sebenarnya di apa namanya? Di Fusion itu sebenarnya ada sing namanya automatic dimension. Dan di sini kan bagi dimension, di sini ada dimension biasa, di ini auto dimension. Nah, automatic dimension ini biasanya kalau kita klik langsung muncul semua dimensi gambar sing dari gambar yang kita gambar. Cuman minusnya adalah eh, apa namanya? Saya nggak mau menggunakan itu karena minusnya adalah dimensi yang dimunculkan itu biasanya nggak tata rapi. Jadi kayak dimensinya mungkin bertumpuk atau eh, nabrak ke garis gambarnya intinya dimensinya itu nggak jelas lah. Jadi saya itu biasanya menghindari itu. Terus di sini juga ada detail view. Oh, maaf tadi lupa. Detail view ini menunjukkan view yang perlu di highlight untuk view-view yang kecil seperti ini. View, oke, di highlight, taruh di sini aja. Enter. Sorry. Nah, aman. Oke, atas titik. Oke, kalau sini detail view. Then, LB skala. Oke, ini B. Sorry. Biar lebih terlihat hurufnya di sini. Biar lebih ternotis. Mm-mm. Taruh bawah soalnya dimensinya di situ. Oh ya, karena ini sepertinya kebesaran eh, teksnya, jadi bisa dikecilin lagi ke small. Oke, teks dimensi. Ini kan 21 udah, terus 26, lalu yang di luar R20, di sini nih 56, di sini nih 9. Oke, di sini udah. Oke, aman. Diganti bagian atas. Di sini berarti sini ke sini ini adalah harusnya 26. Ke sini ke sini juga harusnya 26. Nah, saya bisa mengulang. Biasanya kan nah, nggak jelas ini kan. Dimensinya kayak kurang sejajar lah. Biasanya saya melakukan ini. Seperti section view tadi, saya muncul garis kotak di sini, terus saya paskan ke tengah sini. Oke, sejajar aman untuk kerapian. Jadi mempermudah eh, saya dalam melihat gambar yang saya kerjakan. Sekaligus juga membantu pengkoreksian jika saya apa namanya kurang teliti atau terdapat dimensi yang kurang. Oke, aman. Lalu ini dimensi yang ke field view kita pindahkan ke atas saja kalau gitu. Kalau nggak ke sini, aman. Oke. Nah, di sini kan sepertinya nggak bisa, jadi kita taruh pojok sampai pojok bawah sini.
harus scroll lagi, oke. Oke. Nah, di sini harusnya, nah, 35 R10. Nomor 10, oke, aman. Turunkan. Nah, ini di sini bagian tengah sini tadi. Sini ke sini. Nah, harus 36 di sini. Oh, sorry. 36 tuh di sini. Nah, karena ini biasanya nggak pas ya. Bisa diturunkan sebenarnya di sini. Kita lihat dulu. Bisa apa enggak? Nah, di sini itu harusnya 3. Nah, pas 36. Oh, pas kok. Pas 36 terus 22. Dari sini ke sini. Oh, apa deh? Sip, rapi. Bisa ke atas. Turunkan. Shift. Turunkan sedikit. Oke. Rapi. Oke. Sip. Sudah selesai bikin sini. Ganti bagian bawahnya. Bawahnya detail view. Shit. Detail view yang ini. Detail view. Klik ini. Usahakan tercover semuanya. Oke. Oke. Delete file. E1 banding 1. Oh, 2. Biar kebesaran. Biar terlihat jelas karena ini adalah detail view. Di mempermudah dalam melihat gambar. Ini sebenarnya kebesaran. Oke. Oke. Sudah. Tinggal kita kasih ini sih. Nunjukin kalau itu bulat. Nah, udah. Ini nggak perlu di dimension. Tinggal ini dimension di si 20 terus di sini itu enter. Udah, terus bagian sini cuma perlu di dimension ini berarti. Nah, diameter 26 terus di sini ini diameternya 25. Oke. Nah, kalau dimensi lagi sebelah sini ini 20. Nah, ini kan belum ada dimensinya, tinggal klik sebelah sini terus geser kursor buat yang kedap-kedip ini ke arah paling kiri, lalu di sini ada insert simbol, kita insert simbol diameter. Enter.
Udah jadi simbol diameter. Oke, terus habis itu di sini ada eh, diameter 10, sedikit lag. Diameter 10 ter kedalaman saya rasa tidak perlu soalnya ini sudah pokoknya tembus ke sini dan nggak tembus ke atas. Lalu di sini itu ada diameternya, sorry, masih di sini. Nah, diameter 25. Kiri, ini. Oke, enak. Oke, jadi diameter 25, terus bagian sini berarti. Yang sini, nah ini termasuk lumayan banyak. Nah ini semua nggak bisa, karena nggak bisa. Jadi ini, nah arah sini. Oh nggak bisa di sini. Nah karena ini fillet, itu terkadang usah dimensi. Jadi di soal juga dikasih keterangan bahwa before rounded. Dia dimensinya, sorry, dimensinya 10 before rounded. Berarti ini jaraknya dari atas sini ke sini adalah 10 mm sebelum di fillet. Nah, karena nggak bisa, kita tulis saja di sini. Kita blok semuanya, kita klik delete, lalu kita tulis 10 dalam kurung bef- before, sorry, before rounded. Oke, karena memang nggak bisa didimensi. Dia memang terpaksa harus dikasih dimensi secara manual. Yang penting kita tahulah dimensinya itu berapa. Nah, setelah itu kita dimensi di bagian sini, pas sini 78. Oh ya, 77,5. Sini dibulatkan, tinggal kita kasih, sorry. Nah, kita ganti ke sini ke 6. Jadi kita mengubah eh, angular presisinya. Jadi kepresisiannya menjadi ada koma. Satu koma di belakang nol. Berarti kan nol, tidak ada koma, tidak ada angka di belakang koma. Kita pindah ke arah sini itu udah. Lalu kita ini belum dikasih garis sumbu. Nah, jika udah dimension lagi, sorry, mention ini 9 ke sini 15, lalu dari sini ke bawah sini garis sumbunya adalah 3. Oke, jangan lupa dikasih simbol diameter. Ini juga simbol diameter. Menunjukkan bahwa apa namanya? Lingkaran tersebut atau diameter tersebut adalah eh, lingkaran. Nah, ini kan juga di sini di dimensinya adalah R3. Tapi jika saya mengaktifkan eh, precision unitnya maka berupa 2,5. Saya ingin itu bukan radius tapi diameter. Jadi kita di sini pilih dimension, kita klik tulisan dimension. Di sini ada bagian diameter dimension. Kita klik saja. Nah, sudah berubah menjadi dimension. Sorry, menjadi diameter bukan R atau jari-jari. Oke, jika sudah nanti di sini ke atas. Nah, ini sebagian bisanya sulit. Maka dari itu, biasanya untuk mengakali itu, saya bikin dari si tumpuk yang pasti ke arah sini itu sorry, daripada ke atas kan biasanya sulit gitu. Soalnya di sini tuh nggak ada kayak apa namanya acuannya, karena itu lingkaran. Lingkaran tuh biasanya nggak punya acuan kayak atasnya di mana buat naruh ini, ya apa namanya, buat naruh titik. Saya biasanya buat dari bawah. Yang penting ini ada dimensinya, jadi kita masih jelas lah mengira-ngira dari sini ke sini itu berapa aja. Nah, yang jelas 33. Terus diameter ke bawah nih.
Di sini ada, di sini berarti, di sini. Ada 32. Nah, ini kan karena nggak pas, kita geser ke arah bawah lagi. 32, terus kita dimension lagi, bawah 40, terus jarak sini ke sini, dari 7, 6. Oh, 7 salah, 4. Jarak di sini juga kita kasih simbol diameter menggunakan bahwa dia lingkaran. Oke, 15, 3, 40, diameter 74. Oke. Oke. I think so. Hmm, bagian atas bagian bawah. Oke, aman. Sini aman. Aman. Geser ke atas. Terus. Oke, aman. Nah, tinggal kita kasih dimensi bagian sini. Sebenarnya saya ingin menaruh di bagian sini agar lebih terlihat longgar ke bawah ya. Lepas, yang penting ada keterangannya. Sebenarnya bisa di sini, cuman di sini tuh menurut saya terlalu apa namanya terlalu berdepet-depet, jadi takutnya nanti gambar kerjanya tidak bisa dilihat. Eh, Sebentar, mohon maaf, saya cek dulu apakah ini masih merekam. Oke, aman, masih merekam. Kita lanjut. Hmm, Udah di sini. Nah, ini karena lingkaran, jadi ini 12 harusnya punya simbol diameter. Ya, sebelum itu 77, 7, terus 135. Di sini ke di sini nih 2. Oke, aman. Ini simbol diameter. Oke. Terus yang bagian bawahnya saya ganti yang sini. Diameter ini sorry, dimensi ini 5, ini 2, ini 1. Oke, taruh sini ya. Biar nggak terlalu ribet. Hmm, hmm. Nah, oke. Jika udah, sini ada kemiringannya 60. Dari mana 60, terus di sini juga ada kedalamannya 0,5 harus itu. Cuma kalau akan dibulatkan jadi eh patah terlebih dahulu penempatan dimensinya. Terus ini taruh sorry, taruh agak ke atas. Nah, di sini terus usahakan dimensinya tidak saling berdempetan. Terus ini ke dari atas. Oke, detail view, detail D. Oke, ini satunya diedit. Precision toleransi. Di sini. Nah, precisionnya 0,5. Oke. Nah, karena ini terlalu berdempetan menurut saya, jadi mending ini saya geser ke atas sini.
Ini saya taruh di sini. Balik saya kasih di sini 3. Biar terlihat lebih jelas. Detail view ini penting menurut saya, soalnya menampilkan dimensi dari suatu geometri yang emang susah diberi dimensi, soalnya sorry, soalnya geometrinya itu kecil banget. Oke, karena udah buat mempermudah kita membaca gambar, di sini bakal ditambahin juga buat bentuk dari 3D-nya, 3D keseluruhan dari gambar utuhnya. Bisa bisa menggunakan bentuk 3D yang berwarna, di sini visible edge, lalu shaded, dan di sini full length untuk memperjelas garisnya. Dan di sini orientasinya bisa dibuat NA isometric, enter, lalu C Ctrl V. Oh sorry, oke. Mohon maaf salah klik. Nah ini buat satu banding satu, shaded view, full length, front, dan NW. Oke, bisa menampilkan depan dan belakang. Jadi terlihat gambar secara utuh dari 3D-nya. Hmm, sebentar. Cross check terlebih dahulu apakah gambar yang sorry 3D yang ditampilkan sudah sesuai eh, menampilkan keseluruhan gambar. Rasa cukup. Ini bisa melihat semuanya ya. Enggak, ini digeser ke SE. Nah, kita bisa melihat bagian bawahnya. Sorry, bagian bawah tapi SW. Nah, oke. Lebih seperti ini. Jadi kita dapat dari pandangan atas, samping sini dan depannya. Lalu bagian sini untuk bagian bawahnya, belakang sini. Sebelum kita akhiri, biasanya saya cross check 2 kali untuk dimensi-dimensinya, apakah saya lengkap, dan saya bisa mencocokkan dengan gambar tugas karena biasanya sesuai dengan itu. 21, 20, 26, dan untuk menghindari dimensi-dimensi yang saling berdempetan. 56, 9, ini berarti 26, oke, 26, terus yang ini 25, 20, 10, section detail D, 10, 25 dimensi. Oke, aman. Setelah itu bagian yang ini 5, 33, 10 400, 32, 40, 74, 9, 15, 3, 5, 20 nggak mungkin. 11 terlupakan. Nah, untuk mencegah hal-hal yang sorry, dimensi-dimensi yang kurang. 11 aman. Oke, cek. Selanjutnya yang ini R2 20. Yang ini enggak, cuma nampilin detail nampilin detail terus yang ini 35. Nah, untuk menghindari hal yang seperti ini. Makanya saya cross check biasanya cross check 2 kali. 35 R10 27 27 26 26 36 22. Terus yang buat detail sorry, detail view-nya yang ini
Hmm, 60 HP 0,5 ke em, 60 oke, 0,5 oke, 1,5 aman. Tertinggal satu. Ini kedalamannya sini sampai sini dua. Karena ini kan nggak jelas, jadi taruh di sini. Dua, oke. Dua, lima, dua. Ini cari satu, bawah ini satu. Terus di bagian sini 12 oke. Tujuh tujuhnya oke. 135 oke. Terus dua, tiga. Oke aman. Nah, jika 100 jaman, oh iya kurang satu sebenarnya. Ada note karena nggak bisa, sorry, istilahnya nggak bisa ditampilin semua. Jadi biasanya saya taruh note di sini. Note uh, unspecified billet R2 offset jadi 3,5 garis sorry 3,5 kan oke. Hmm, di bold kalau perlu kalau soalnya ini butuh height sorry height plus oke. Unspecified fillet R2 buat jadi note ini buat nampilin atau memberitahu lah highlight bahwa ada fillet di sini kan yang disebutin cuma satu R2. Nah, ada fillet-fillet lain yang ukuran itu sama R2. Jadi specified fillet R2. Jadi fillet yang memang nggak ditampilin ukurannya itu adalah dimensinya adalah R2, jari-jari dua. Jadi seperti itu. Jika sudah tinggal Ctrl Save, namaannya drawing D10. Oke, save. Nah, sudah selesai. Setelah tersave, jika sudah, eh, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Untuk kurang lebihnya dan juga tindakan-tindakan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.